Tuhan, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada masing-masing kami. Terima kasih, kurang lebih 1 tahun Tuhan pelihara hidup kami dengan sempurna tanpa kekurangan satupun. Ada Tuhan izinkan pergumulan, tapi janji Tuhan dan kehadiran Tuhan juga nyata tepat pada waktunya. Tuhan, kami akan sekali lagi merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini terus memimpin kami, menuntun kami, memampukan kami melihat suatu pemeliharaan Tuhan yang baru bagi kami. Tidak hanya di tahun-tahun ini, terlebih lagi di tahun-tahun kedepannya akan kami masuki ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan menolong berbelas kasih bagi hamba-Mu dan bagi kami semua. Sehingga melalui hamba-Mu Injil Tuhan disampaikan. Berbelas kasih kepada hamba-Mu. Tuhan menolong memberkati supaya setiap apapun yang disampaikan itu benar-benar kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati kami juga semua. Tuhan berikan kami kemampuan menerima kebenaran Tuhan. Dan kami juga diberikan ketaatan menjalankannya. Terima kasih ya Tuhan, terpuji, termulia nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, jemaat Tuhan silakan duduk. Salam. Sekali lagi salam. Ya begini keadaannya kalau masuk akhir tahunnya. Ya ada yang berlibur, ada nanti akan menyusul. Ya, tapi kita berdoa semua ada di dalam anugerah Tuhan, sukacita. Yang sudah berlibur boleh kembali dengan sukacita. Baik Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema yang diberikan oleh gereja kepada saya yaitu kami telah menemukan Dia. Kami telah menjumpai Dia. We have found Him. Di dalam Yohanes pasal 1, ya, di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya ke 45, satu ayat saja, ya. Ayatnya ke 45. Tapi agar lebih lengkap Bapak Ibu sekalian, karena tidak terlalu banyak, saya akan membaca ayat 43 sampai ayatnya yang ke 51, ya. Pasal 1 ayat 43 sampai 51 saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan, murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus dan Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Bapak sekalian, sekali lagi tema kita, we have found Him. Kami telah menemukan Dia. Bapak sekalian, beberapa minggu lalu kita sudah berbicara tentang topik Natal, begitu ya, ayat-ayat Natal, di mana kisah para majus, kisah para gembala, ya, yang tentu yang beberapa waktu sudah dibahas dengan sangat baik para pembicara minggu lalu. Dan di situ kita melihat bagaimana para gembala dengan kesibukan mereka, dengan
tanggung jawab mereka, sehingga mereka rela meninggalkan, ya, rela meninggalkan segala ternak mereka, segala tugas mereka, dengan taat mereka kepada malaikat-malaikat yang telah mereka sampaikan bahwa di Bethlehem mereka akan menemui seorang bayi. Bayi itu tidak hanya bayi biasa, saya mau katakan, tapi itu adalah bayi yang sangat super, ya. Karena sejak dini dia sudah disebut sebagai juru selamat. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat bagaimana para gembala begitu bergembira, begitu berantusias ketika akhirnya yang apa yang mereka imani itu terjadi, begitu ya. Mereka mendengar kabar itu, mereka melangkah dengan cepat-cepat, akhirnya mereka menjumpai bayi itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Mereka menjumpai bayi itu dan mereka bersukacita. Di sini juga kita melihat para gembala akhirnya menemukan Yesus, Sang Mesias yang telah diberitahukan kepada mereka. Hati mereka meluap-luap dengan rasa syukur, Bapak Ibu sekalian. Tentu bukan karena bayi itu lahir di kandang yang hina, bukan karena bayi itu hidup di tengah-tengah keluarga yang sangat sederhana. Tentu sukacita kita bukan demikian, Bapak Ibu sekalian, ya. Banyak dari kita melihat di hari Natal, banyak kita justru merayakan, begitu ya, merayakan begitu sukacita. Tentu sukacita kita bukan karena kelahiran Yesus, bukan karena ibaratnya keseharian kita senang melihat penderitaan orang lain, begitu ya. Tentu sukacita kita tidak demikian. Tetapi sukacita kita karena akhirnya apa yang disampaikan, dinubuatkan itu boleh terjadi. Bapak sekalian, demikian juga kita bisa melihat ketika kita membahas tema ini, Bapak sekalian, apa yang kita jumpai, apa yang sudah kita temui. Filipus akhirnya, Bapak sekalian, menjumpai dari apa yang selama ini, saya mau katakan, selama ini mereka nantikan, mereka tunggu, Bapak sekalian, ya. Nah, kalau membahas tema ini, Bapak sekalian, maka akan muncul pertanyaan bagi kita, ya. Apa yang kita cari di dalam dunia ini, Bapak sekalian? Apa yang kita cari? Apa yang mau kita ingini di tengah-tengah dunia ini? Tentu pertanyaan ini harus dikenakan kepada masing-masing kita yang ada di dalam ruangan ini. Apa yang kita cari di dalam dunia ini? Apa yang Bapak Ibu cari? Adakah kita mencari Yesus sehingga yang kita temui itu adalah Yesus? Atau kita tidak mencari Yesus, atau kita justru mencari hal-hal lain melalui Yesus, Bapak sekalian? Tentu ini menjadi perenungan kita di akhir-akhir tahun ini, ya. Di dalam masa-masa Advent yang telah kita lewati, Bapak sekalian, ya. Akhirnya di dalam penantian kita, ya, di dalam masa Advent, akhirnya apa yang kita temui? Apa yang kita sudah temukan di dalam hidup ini? Bapak sekalian, perjumpaan, kalau kita mau berbicara tentang perjumpaan, tentu ini adalah sesuatu yang sangat mendasar di dalam hidup kita. Lebih dari apapun, Bapak sekalian, ya. Kita bisa melihat di dalam 400 tahun jarak antara kitab perjanjian lama kepada perjanjian baru. Umat Tuhan menanti dengan sungguh-sungguh. Meskipun Bapak sekalian beragam penantian, ada yang menanti dengan begitu sungguh-sungguh sampai harus berjumpa dengan Yesus dulu baru dia rela pergi dari dunia ini. Bapak sekalian, artinya berjumpa atau pertemuan dengan Yesus itu adalah sesuatu yang sangat mendasar dalam hidup kita. Makanya temanya, Bapak sekalian, we have found him. Tanpa perjumpaan pribadi dengan Yesus, Bapak sekalian, maka saya pastikan tidak ada kelahiran baru di dalam hidup kita. Tanpa perjumpaan dengan Yesus, tidak akan adanya kelahiran baru. Dan tanpa adanya kelahiran baru, Bapak sekalian, maka tidak akan ada pertumbuhan. Tidak akan ada buah yang bisa kita lihat. Buah yang bisa kita nikmati.
Inilah yang kita, sekali lagi saya mau katakan, inilah yang kita bisa lihat di dalam kehidupan para gembala, Bapak sekalian ya. Para gembala, orang Majus, Simeon dan Hana yang begitu setia menantikan, Bapak sekalian. Nanti kita bisa lihat bagaimana reaksi daripada Filipus, Nathanael, yang juga kita di ayat sebelumnya, kisah Andreas dan Petrus yang juga mengalami dan berkata, akhirnya kami telah menjumpai Yesus. Bapak sekalian, kita bisa melihat di sini. Yesus dicari orang, tidak hanya di masa kecilnya Bapak sekalian, tetapi juga di masa dewasanya sekalipun kita bisa lihat tetap ada ada daya tarik begitu ya. Ada daya tarik di dalam pribadi Yesus. Sejak bayi orang-orang sudah begitu antusias menantikan kelahirannya. Orang-orang sudah antusias mau berjumpa seperti apa bayi itu. Dan itu kita bisa lihat dalam hidup para gembala, orang Majus, Simeon dan Hana. Bapak Ibu sekalian, kelahiran Yesus saja sudah banyak orang menantikannya. Ya, sudah banyak dinantikan, sudah banyak memberikan penghiburan, ya. Tentu Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa melihat masing-masing kita memiliki pengalaman yang berbeda bersama Yesus, berjumpa dengan Yesus. Pengalaman satu dengan yang satu, dari keluarga ke keluarga yang lain, memiliki perbedaan Bapak sekalian. Kita tidak bisa menyamakan. Ada yang berjumpa dengan Yesus ketika mengalami KKR. Ada yang berjumpa dengan Yesus ketika pelayanan pribadi. Ada yang berjumpa dengan Yesus ketika mendengar khotbah di dalam gereja. Ada yang mendengar tentang Yesus, ada yang berjumpa dengan Yesus melalui siaran-siaran radio. Berbeda-beda Bapak sekalian ya, berbeda-beda. Kita bisa melihat, sekali lagi saya selalu memfokuskan pengalaman para gembala tidak sama dengan pengalaman orang Majus. Pengalaman Simeon dan Hana tidak sama dengan apa yang dialami oleh Filipus dan Nathanael. Begitu juga Andreas dan Petrus, Bapak sekalian. Pengalaman masing-masing berbeda. Dan respon orang juga berbeda-beda Bapak sekalian ketika berjumpa dengan Yesus. Kalau kita bisa melihat di sini respon Andreas yang mengatakan bahwa Yesus itu sebagai rabi, Bapak sekalian. Ada yang mengatakan Yesus itu sebagai Mesias. Ada yang mengatakan sebagai Son of God. Ada yang mengatakan sebagai rajanya orang Israel, Bapak sekalian. Respon orang terhadap Yesus pun berbeda-beda. Pengalaman orang berjumpa dengan Yesus juga berbeda-beda, Bapak sekalian. Ada yang sudah mengalami lahir baru perjumpaan dengan Yesus di masa mungkin lansia. Ada yang mengalami perjumpaan dengan Yesus masih sejak sekolah minggu, Bapak sekalian ya. Ada yang mengalami perjumpaan dengan Yesus mungkin ketika menikah. Beda-beda Bapak sekalian ya. Maka di sini kita tidak mempersoalkan kapan orang mengalami perjumpaan Yesus. Orang penjahat di atas kayu salib yang ketika tersalib bersama Yesus juga pengalamannya berbeda Bapak sekalian. Kita tidak bisa samakan. Bapak sekalian, maka kita bisa melihat, saya mau katakan pengalaman orang berjumpa dengan Yesus itu berbeda-beda. Kita juga tidak bisa menuntut perjumpaan kita dengan Yesus seperti halnya yang dialami oleh tokoh-tokoh di Alkitab. Begitu ya, langsung berjumpa ketika dia ada di dalam palungan. Oh, itu baru namanya perjumpaan yang real begitu. Tidak bisa Bapak sekalian. Maka kalau kita bisa melihat kata berjumpa itu, saya sudah melihat di dalam Yunani, itu lebih merujuk kepada perjumpaan rohani Bapak sekalian. Maka sangat tepat sekali gereja menuntun kita dengan tema ini, we have found him, dengan lokusnya yaitu agar jemaat memiliki pengalaman perjumpaan dengan Yesus. Kalau kita katakan perjumpaan yang benar itu hanya yang dialami oleh para gembala, atau hanya yang dialami Andreas, Petrus,
Filipus dan Nathanael, maka dipastikan yang ada di dalam gereja ini, kita belum mengalami perjumpaan itu. Tetapi kita percaya, Bapak-Ibu sekalian, perjumpaan kita dengan Yesus itu berbeda-beda. Maka inilah juga yang harus menjadi keyakinan kita, bahwa kita sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ketika kita juga menjalankan perjamuan kudus, Bapak sekalian, kita tidak secara langsung memakan roti, daging dan darah Yesus secara langsung, sebagaimana yang dipahami oleh gereja-gereja lain. Kita secara spiritual dipersatukan, ya, dipersatukan, Bapak sekalian. Maka sangat penting, Bapak sekalian, kita belajar dalam bagian ini. Di sini juga kita bisa melihat, Bapak Ibu sekalian, bagaimana respon, ya, respon daripada Andreas dan Petrus ketika mereka diberitahukan oleh Yohanes Pembaptis bahwa lihatlah anak domba Allah, lalu mereka bereaksi, Bapak Ibu sekalian, ya. Langsung mereka mendatangi Yesus, lalu anak domba Allah itu sebagai yang diteologiskan sebagai penghapus dosa, langsung melihat ke belakang dan ia bertanya, "Apa yang engkau cari?" Maka respon Yesus juga berkata, tidak hanya apa yang engkau cari, mempertanyakan kepada Andreas dan Petrus yang mencari Yesus, tetapi Yesus secara langsung juga mengajak, "Mari dan lihatlah." Come and see, Bapak sekalian. Tetapi berbeda dengan yang kita lihat di dalam pribadi Filipus yang kita baca tadi. Ya, Bapak sekalian, ada banyak komentar yang berkata, apakah Filipus ini murid langsung daripada Yohanes? Ya, apakah Filipus ini mendengar tentang Yesus itu dari Yohanes secara langsung, atau melalui Yesus maka dia bertemu dengan Yesus? Tapi jelas, Bapak sekalian, kita bisa melihat di sini Filipus dan Nathanael berbeda, Bapak sekalian, ya. Justru dikatakan di sini di ayat 43, pada keesokan harinya Yesus memutuskan ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus, Bapak sekalian, ya. Ini menarik, Bapak sekalian, sangat menarik ketika Filipus di ayat 45 dia berkata demikian. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia." Nah, ini jadi pertanyaan, Bapak sekalian. Ini jadi pertanyaan. Di dalam ayat 43 dikatakan bahwa Yesus pada keesokan harinya ia berangkat ke Galilea lalu bertemu dengan Filipus. Tetapi Filipus di ayat 45 berkata, "Kami telah bertemu dengan dia." Bapak sekalian, tentu di sini kita bisa melihat ada perbedaan. Andreas dan Petrus itu justru mereka datang kepada Yesus. Tetapi di dalam ayat 45 kita bisa melihat Yesus yang sebenarnya datang kepada Filipus. Sehingga pertemuan Filipus dengan Yesus itulah yang diberitahukan kepada Nathanael. Ini pun berbeda-beda, Bapak sekalian. Berbeda-beda, ada yang begitu aktif, ada yang nampaknya kurang antusias, Bapak sekalian. Ya. Tadi kami sedikit berbincang tentang tulisan di situ sama Alicia. Ada yang menuliskan komitmen mereka, hope-nya di 2025 yaitu satu, lahir baru. Nah, artinya dia belum memutuskan lahir baru di dalam tahun ini, tunggu dulu 2025. Nah, jadi Bapak sekalian, ini pun berbeda-beda. Tapi kita tidak bisa katakan ketika 2025 dia mengalami lahir baru karena kita duluan, dia terlambat. Tidak ada yang terlambat bagi Tuhan, ya. Tidak ada yang terlambat. Demikian juga Bapak sekalian, mungkin ada yang lambat mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ya, saya sendiri mengalami Tuhan, mengalami Yesus, mengalami kelahiran baru justru selesai SMA.
ya, justru mau masuk pendidikan teologi. Saya di situ dilayani, dibimbing terus, semakin mengalami, ya, berbeda-beda Bapak sekalian. Pengalaman William, pengalaman Oma juga berbeda-beda. Pengalaman kita berjumpa dengan Yesus itu berbeda-beda. Ada yang nampaknya cepat, ada yang nampaknya lambat, ya. Tetapi satu Bapak sekalian, ketika orang mengalami Yesus, kita bisa melihat tidak hanya ada sesuatu yang memuaskan hasrat sehingga orang berkata we have found him, tetapi juga kita bisa melihat perubahan hidup, ya, perubahan hidup. Kita bisa melihat Yesus memberikan identitas baru bagi Petrus. Juga Yesus memberikan suatu statement yang begitu baik kepada Nathanael. Semua orang yang mengalami Yesus, perjumpaan dengan Yesus, mengalami suatu pembaharuan hidup, ya. Kita tahu bahwa Petrus dikatakan batu karang yang teguh. Tetapi justru sebenarnya sebelum Yesus beritahu itu, kehidupan Petrus itu sangat tidak teguh, labil Bapak sekalian, ya. Tetapi bukan di masa lalunya, waktu demi waktu ia akan sampai kepada apa yang diberitahukan Yesus kepadanya, bahwa ia menjadi pribadi yang sangat teguh. Bapak sekalian, ini sangat tentu indah Bapak sekalian. Kita bisa melihat bagaimana pengetahuan demi pengetahuan, ya. Orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, tidak hanya mereka akhirnya menjumpai Sang Juru Selamat itu, Sang Mesias itu di dalam konteks kitab Yohanes ini. Tetapi justru teologi mereka semakin dimantapkan Bapak sekalian, semakin dibaharui. Kita bisa melihat di sini bagaimana Filipus itu salah kaprah di dalam melihat pribadi Yesus. Kita bisa melihat di sini Bapak sekalian. Di ayat 45. Ya, ayat 45. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Bapak sekalian, tentu kita bisa melihat di sini ada sesuatu yang perlu kita perbaiki, ya. Sebenarnya bahkan para komentar juga benar-benar mengakui bahwa sebenarnya di dalam bagian ini Nathanael memiliki suatu konsep pengenalan yang kurang terhadap Yesus. Yang sebenarnya Yesus itu bukan anak daripada Yusuf, ya. Dan juga dia mengatakan bahwa seolah Yesus itu berasal dari Nazaret, Bapak sekalian. Dan justru kita tahu bagaimana seharusnya Yesus itu kan lahir di Bethlehem. Jadi makanya juga respon daripada Nathanael dikatakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret, Bapak sekalian? Ya, ini tentu kita bisa melihat memang kota Nazaret itu memang tidak ada sesuatu yang indah, Bapak sekalian. Tidak ada kelebihan dari daerah ini. Sehingga orang menilai, ya, Nathanael sendiri menilai, mungkinkah? Ya, mungkinkah? Saya pikir Bapak-Ibu sekalian, memang kita lihat akhirnya Yesus sendiri memuji bagaimana Nathanael memiliki pengenalan yang benar terhadap Yesus. Ya, bagaimana dia katakan, Yesus sendiri mengatakan tidak ada kepalsuan di dalam orang ini. Tidak ada kepalsuan di dalam orang ini. Beranikah kita berjumpa dengan Yesus dan Yesus berkata, tidak ada kepalsuan di dalam orang ini? Saya pikir Bapak sekalian, tidak ada kita yang siap berdiri di hadapan Tuhan dan Yesus berkata tidak ada kepalsuan di dalam orang ini. Tetapi ini kalimat Yesus secara langsung, Bapak sekalian. Ini kalimat Yesus, pujian Yesus secara langsung. Dan akhirnya Nathanael kita bisa melihat bagaimana ia melontarkan, ya, bagaimana ia melontarkan tentang Yesus yang sangat baik,
ayat 49, kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja Israel. Ini sesuatu yang sangat baik, Bapak sekalian. Engkau anak Allah, Raja orang Israel. Tentu ini sesuatu penyebutan yang sangat benar dari konsep yang keliru, Bapak sekalian. Menilai akhirnya menjadi yang benar. Bapak sekalian, perjumpaan dengan Yesus tidak hanya memuaskan kita, akhirnya juru selamat itu datang, tetapi juga di sini menolong kita untuk memiliki konsep yang benar terhadap pribadi Yesus itu secara langsung. Ini Bapak sekalian penting perjumpaan. Jadi Bapak sekalian, kita di sini bisa melihat apa yang kita temukan ketika kita mencari Tuhan. Ada banyak hal yang kita temukan di dalam Dia, Bapak sekalian. Ketika kita berjumpa dengan Yesus, ketika kita bertemu dengan Yesus, ada hal-hal yang begitu menyukakan hati kita. Kita menemukan kasih karunia, Bapak sekalian. Kita menemukan ketenangan di dalam hidup. Kita menemukan perlindungan, Bapak sekalian. Kita menemukan kepuasan, kesenangan. Kita menemukan penghiburan. Terlebih lagi kita menemukan keselamatan jiwa kita, Bapak sekalian. Dan kita ketika berjumpa dengan Yesus, kita menemukan kasih karunia yang begitu berlimpah-limpah, Bapak sekalian. Yang bisa menjawab kekosongan hidup kita. Mungkinkah manusia bertemu dengan Yesus, Bapak sekalian? Ini menjadi pertanyaan yang sangat penting. Mungkinkah manusia bertemu dengan Yesus? Bagaimana manusia berjumpa dengan Yesus? Bapak sekalian, kita bisa melihat perenungan kita yang pertama. Perjumpaan, pengalaman pribadi dengan Yesus itu hanya anugerah semata, Bapak sekalian. Perjumpaan kita dengan Yesus itu merupakan suatu anugerah, Bapak sekalian. Anugerah yang diberikan kepada kita. Dikatakan Bapak sekalian, Filipus adalah pribadi yang begitu sangat lamban. Ibaratnya kalau kita Bapak sekalian sangat mager, begitu ya. Atau begitu tidak antusias. Berbeda dengan Andreas dan Petrus, Bapak sekalian. Tetapi di sini kita bisa melihat Yesus yang begitu. Maka kita bisa katakan, Bapak sekalian, memang kita melihat ada orang yang datang kepada Yesus. Ada orang yang berjumpa dengan Yesus melalui orang lain. Tetapi perlu kita lihat, nats ini menekankan kepada kita bahwa cara berbeda-beda. Tetapi kita bisa melihat bahwa intinya adalah Yesus yang mencari manusia. Kita bisa melihat bagaimana Yesus datang mencari orang-orang yang berdosa, Bapak sekalian. Bagaimana Yesus, bagaimana Allah mengasihi kita. Dikala kita tidak mengasihi Dia, Ia mengasihi kita. Ia setia, Bapak sekalian. Inilah suatu kebenaran yang kita bisa lihat di sini. Bahwa perjumpaan, pengalaman pribadi dengan Yesus itu hanya anugerah semata. Begitu juga bagi para gembala, Bapak sekalian. Hanya anugerah semata. Mereka bisa berjumpa dengan bayi Yesus. Orang Majus berjumpa dengan bayi Yesus. Itu hanya anugerah semata. Kita tidak bisa katakan, oh karena ada bintang, begitu ya. Mereka sangat mahir, begitu ya. Bapak-Bapak sekalian, kalau tanpa anugerah Tuhan yang menuntun mereka melalui bintang itu, bukan hanya satu kali, misalnya. Kalau kita melangkah misalnya ke Pasar Baru sana, ke Kelinci, mungkin bintang itu tidak lenyap, Bapak sekalian. Misalnya dari gereja, beberapa meter atau kilo, mungkin bintang itu masih ada. Tapi bagaimana kalau berjalan jauh, Bapak sekalian? Perjalanan yang panjang untuk menjumpai bayi itu. Pasti bintang itu ada kalanya mendung, ada kalanya terang. Ada kalanya bintang itu kadang-kadang hilang, Bapak sekalian. Ada kalanya bintang itu muncul. Saya pastikan demikian. Tetapi mereka
tiba kepada bintang di mana bintang itu berdiam, Bapak sekalian. Ini anugerah, Bapak sekalian. Demikian juga umat Tuhan kita bisa melihat di padang gurun. Ada pemeliharaan Tuhan, tidak hanya berdasarkan Tuhan hadir di padang gurun itu dalam bentuk tiang awan, tiang api, tetapi ini adalah anugerah Tuhan, kehadiran Tuhan, sekaligus juga pemeliharaan Tuhan yang menuntun mereka tetap aman, yang menuntun mereka untuk tetap berjalan di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan. Di sini kita bisa melihat, Bapak sekalian, pengalaman perjumpaan itu hanya karena anugerah Tuhan. Orang di atas kayu salib mengalami perjumpaan dengan Sang Juru Selamat itu hanya anugerah Tuhan. Tidak ada yang bisa menjamin saya mau menerima Yesus, saya mau berjumpa dengan Yesus hanya di detik-detik terakhir hidup saya. Tidak ada yang menjamin, Bapak sekalian. Tapi yang menjamin orang di atas kayu salib itu bisa berjumpa dengan Juru Selamat. Tidak hanya di detik-detik terakhir hidup daripada orang jahat itu loh, Bapak sekalian. Tetapi detik-detik terakhir daripada kehidupan Yesus itu juga. Ya. Artinya dia masih berjumpa dengan Yesus. Masih bercakap-cakap dengan Yesus. Masih melihat kehidupan yang sejati. Kebenaran di dalam Yesus. Kebenaran yang tersalib itu. Bapak sekalian, kita tidak bisa menyombongkan diri. Ya, kalau kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita tidak bisa menyombongkan diri kalau orang lain nampaknya lambat perjumpaannya. Nampaknya kita perlu bergumul untuk mempertemukan orang ini dengan Tuhan. Firman itu menjadi jalan kita bertemu Yesus, tapi juga menjadi standar kita. Bapak sekalian, yang kedua, kebenaran yang kita bisa lihat di sini. Perjumpaan dengan Yesus itu kita bisa melihat menjadi bagian di dalam suatu komunitas tubuh Kristus, Bapak sekalian. Ya, ini adalah perjumpaan rohani sebenarnya. Ya, kalau kita mau berjumpa, mengalami Yesus, mengalami Tuhan di dalam hidup kita, maka kita harus menyatukan diri dalam suatu komunitas tubuh Kristus itu. Ya, tidak bisa kita meminta cara lain. Cara ini adalah suatu cara yang sangat alkitabiah, Bapak sekalian. Kita bisa melihat bagaimana Yesus berdoa supaya kita tidak hanya memiliki kesatuan dengan Bapa, tapi juga memiliki kesatuan sebagai tubuh Kristus. Dan kita bisa melihat di sini, Bapak sekalian, ketika Filipus berkata, kami telah bertemu, kami telah menemukan Dia. Bapak sekalian, kata kami ini tentu jamak, ya. Sedangkan di dalam teks ini kita bisa melihat hanya Filipus itu sendiri. Ya. Begitu juga Andreas, Bapak sekalian. Kami, kalau kami kan masih lah ya, maksudnya dia sama saudaranya begitu. Tetapi Filipus, Bapak sekalian, kata kami. Maka Leon Morris berkata, ini benar-benar jamak, Bapak sekalian. Ini mau menekankan bahwa atau mengindikasikan bahwa Filipus sebelum bertemu dengan Nathanael, ia sudah menganggap dirinya bersatu dengan komunitas sebagai rasul di dalam tubuh Kristus, dengan orang-orang yang mengikut Yesus. Jadi Bapak sekalian, kita bisa melihat ini. Komunitas itu begitu penting. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan melalui komunitas. Ya, jangan kita menganggap enteng komunitas itu. Ya, sangat penting Bapak sekalian. Sehingga dia mengatakan, tidak saya telah berjumpa dengan Yesus. Saya telah berjumpa dengan dia, enggak. Kami telah menemukan Dia. Ini sangat penting Bapak sekalian. Ini kebenaran bahwa komunitas itu bukan hanya komunitas, misalnya kumpulan-kumpulan yang kita tidak tahu ada Tuhan di sana atau tidak.
Tetapi ketika kita melihat komunitas itu adalah komunitas di mana kita bisa menjumpai, bertemu dengan Tuhan, mengalami kasih Tuhan, mengalami pertumbuhan, mengalami anugerah Tuhan di dalam komunitas, maka kita tidak akan meremehkan komunitas itu. Kita tidak akan menyia-nyiakan komunitas itu. Bapak sekalian, ada sedikit orang yang sangat tidak melihat penting komunitas. Ya, tentu tidak demikian Bapak sekalian. Di dalam komunitas kita bisa mengalami perjumpaan rohani dengan Tuhan. Ya, makanya kita dituntut untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Ya, menjadi serupa dengan Yesus, berbagi kasih, ya, berbagi cinta kasih di dalam komunitas. Yang berikut Bapak sekalian, kita bisa melihat hidup berkomitmen dalam belajar firman Tuhan sampai Kristus datang. Ini juga kita bisa mengalami perjumpaan rohani dengan Tuhan, Bapak sekalian. Kapan kita atau di mana waktu kita bisa berjumpa dengan Tuhan? Melalui perenungan harian kita, Bapak sekalian. Melalui firman yang kita renungkan tiap-tiap waktu. Di mana kita bisa melihat itu, Bapak sekalian? Sekali lagi dikatakan, Filipus berkata, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi. Artinya Bapak sekalian, akhirnya yang mereka tunggu, akhirnya yang mereka pelajari, akhirnya yang mereka nantikan, akhirnya yang mereka kenal hanya di dalam kitab Taurat Musa, itu mereka jumpai secara nyata. Oleh karena itu Bapak sekalian, firman menjadi daging. Dan firman sudah diberikan kepada kita. Disitulah kita mengalami perjumpaan dengan Yesus. Sampai kita berjumpa dengan Yesus face to face, Bapak sekalian. Di sini kita bisa melihat bagaimana penantian mereka. Ya. Berdasarkan kitab Musa. Jadi di sini kita bisa melihat tidak hanya perihal mereka setia pada perenungan kitab, tetapi juga kita bisa melihat kebenaran bahwa ternyata Yesus adalah pribadi yang benar-benar akan menggenapi segala karya yang sudah dituliskan di dalam kitab Musa. Bapak sekalian, kita juga sedang mengalami suatu perjumpaan dengan Yesus, dengan Tuhan. Hari demi hari kalau kita membaca firman. Dan akhirnya kita bisa berjumpa. Sebagaimana orang-orang juga menantikan Mesias itu mau berjumpa dengan mereka tetap tekun di dalam perenungan. Kita juga harus tekun Bapak sekalian. Sampai apa? Mereka sampai berjumpa dengan Yesus. Sampai apa? Kristus masih datang Bapak sekalian ya. Jadi dalam perjalanan ini kita sedang diuji. Apakah kita mau berjumpa dengan Tuhan? Ya, apakah kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Alkitab ini sudah diberikan kepada kita. Inilah sumber yang diberikan kepada kita. Berjumpa dengan Tuhan, mengenal Tuhan sampai Kristus datang. Sampai kita berjumpa, face to face dan kita mengatakan, kami telah menemukan dia. Kita sekarang berjumpa dengan dia. Kan ini yang indah Bapak sekalian ya. Kita berjumpa dengan dia. Yang berikut Bapak sekalian, kita bisa melihat selalu giat ya. Konsistensi dalam memberitakan kabar baik tentang Yesus yang telah kita alami. Di sini kita diminta atau dikatakan sebagai instrumen rohani bagi orang lain. Bapak sekalian, bagaimana bagaimana Petrus bertemu dengan Yesus melalui Andreas. Bagaimana Nathanael berjumpa dengan Yesus melalui Filipus. Bagaimana Filipus bertemu dengan Yesus melalui Yesus. Kita bisa melihat di sini Bapak sekalian dari ayat 35. Pada keesokan harinya, ya. Kemudian
Dikatakan lagi ayat 43, pada keesokan harinya. Jadi kegiatan Yesus berjalan, Bapak sekalian, memberitakan kabar baik, memperkenalkan Allah itu, memperjumpakan manusia dengan Allah itu, tidak hanya terjadi satu kali. Berhari-hari, Bapak sekalian. Ini di dalam rangka ketika Yesus dibaptis, Bapak sekalian, ya. Sebagai bagian daripada tindakan Yesus menggenapi seluruh Taurat. Ini adalah pelayanan, ya, dalam minggu pertama untuk Yesus. Dia memberitakan kabar baik supaya orang lain berjumpa dengan Tuhan. Pada keesokan harinya, pada ayat 43, pada keesokan harinya ia memutuskan berangkat. Jadi ada suatu aktivitas, ya, ada suatu aktivitas yang terus menerus secara konsisten, Bapak sekalian, ya. Yesus begitu konsisten. Orang-orang juga yang dijumpai oleh Yesus begitu konsisten. Ketika ia mengalami perjumpaan, segera ia memberitahukan kepada orang lain, memperkenalkan orang lain. Bapak sekalian, saya pikir ini juga penting bagi kita, ya. Selalu giat konsisten memberitakan kabar tentang Yesus yang telah kita alami, menjadi instrumen rohani bagi orang lain, mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu, ya. Sehingga orang lain mengalami perjumpaan. Kita tidak lagi membawa Yesus yang misalnya Yesus yang kita bawa Yesus dalam pelayanan kita secara physically, gitu. Tidak. Tentu kita memberitakan karya Yesus, ya, kasih Yesus, sehingga Bapak sekalian ada suatu perjumpaan rohani. Tidak hanya kita, tetapi juga orang-orang lain. Ada banyak orang mengalami perjumpaan rohani dengan Tuhan melalui konsisten, melalui kesediaan kita menjadi instrumen rohani bagi orang lain. Ini yang diajarkan di dalam teks ini, Bapak sekalian. Ya, ini yang diajarkan. Maka tidak ada cara lain yang diberikan kepada kita untuk berjumpa, yaitu apa? Dengan mengalami Injil, mengalami karya perjumpaan, kemudian kita berbagi karya perjumpaan itu bagi orang lain. Bapak sekalian, ini sangat penting bagi kita. Perjumpaan pribadi dengan Yesus tidak hanya memiliki manfaat untuk kita memiliki pengenalan yang benar, terlebih lagi untuk penghapusan dosa kita, Bapak sekalian. Di sini kita bisa melihat, akhirnya Bapak sekalian, di dalam Lukas pasal 9, dikatakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita bisa mengalami perjumpaan dengan Yesus. Kita bertemu dengan Yesus karena Yesus sudah datang. Yesus sudah menjumpai kita, Bapak sekalian. Ia sudah menjumpai kita. Tidak lagi kita dijumpai di dalam kandang, ya. Tetapi kadang-kadang kandang itulah kehidupan kita, hati kita, di mana Yesus hadir. Dan kita bersyukur, Bapak sekalian, sekotor, senajis kehidupan kita, Yesus mau datang. Apakah kita sudah mengalami demikian? Pencarian kita akan Dia hanyalah tindakan refleks, Bapak sekalian, dari pencarian pertamanya terhadap kita. Sama seperti kita mencintai Dia karena Dia terlebih dahulu mencintai kita. Yang terakhir, Bapak sekalian, kita bisa melihat. Di sini dikatakan kata ikutlah aku. Yesus berkata ikutlah aku. Dan ini bentuk kata kerja dan continuous, Bapak sekalian. Tidak hanya menjadi murid, Bapak sekalian, tapi dikatakan teruslah mengikut. Teruslah memberitakan perjumpaan agar banyak orang lain yang mengalami perjumpaan rohani spiritual dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, menolong kita. Perenungan kita hari ini, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarlah kehadiran Tuhan, kelahiran Tuhan bagi kami, itu kami pastikan kami adalah orang-orang yang sudah mengalami Tuhan secara pribadi. Dan sebagaimana yang sudah kami pelajari hari ini, ya Tuhan. Ketika mereka mengalami Tuhan,
mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ada tidak hanya sukacita yang mereka alami, tapi ada suatu kesenangan berbagi pengalaman perjumpaan itu, sehingga orang lain juga mengalami perjumpaan itu ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami semua memastikan diri kami sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Tuhan menolong, memberkati. Tuhan berikan kami waktu yang khusus menurut anugerah Tuhan bagi kami, untuk kami terus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga hidup kami adalah hidup yang senantiasa setia, komitmen memberitakan tentang Kristus dimanapun kami hadir. Tuhan, kami akan memasuki tahun-tahun yang akan baru ini. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Biarlah kami sekali lagi disiapkan melangkah, untuk kami boleh melangkah dalam anugerah Tuhan yang selalu baru bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terpuji, termulia nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.